2 hari setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri, tiba-tiba desa pinjol datang ke rumah dan mengancam akan menghabisi seluruh anggota keluarga kita, lalu akan mengambil semua barang-barang yang ada di rumah kita. Bagaimana seharusnya kita bersikap ketika ada desa pinjol yang tiba-tiba datang ke rumah, tiba-tiba mengancam dan tiba-tiba akan mengambil semua barang-barang kita dan menghabisi keluarga kita? Silahkan simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menuju malam teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harapkan kalian masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan kuat, masih dalam keadaan stabil mental, kuat mental, dan tentunya kalian semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, pembahasan kali ini masih seputar telat bayar, gagal bayar, dan tidak mampu bayar di pinjaman online. Dan baru saja 2 hari setelah merayakan Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 ini, tiba-tiba didatangi DC pinjol yang datang ke rumah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, tanpa nelpon dulu, tiba-tiba udah ada depan rumah. Dan DC pinjol ini mengancam akan menghabisi seluruh anggota keluarga kita, akan mengambil semua barang-barang yang ada di rumah kita. Nah, bagaimana seharusnya kita bersikap ketika ada DC pinjol seperti itu? Nah, buat teman-teman yang saat ini masih setia menonton video-video yang saya publikasikan, mungkin selama bulan puasa ini saya jarang sekali mempublikasikan video karena ada kesibukan lain, mohon maaf. Dan tidak lupa saya ucapkan minal aidin wal faidin untuk seluruh subscriber saya, untuk seluruh orang-orang yang selalu setia menonton video-video saya, dan juga saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk seluruh kaum muslimin wal muslimat yang ada di seluruh dunia ini. Walaupun mungkin sudah lewat 2 hari ya, karena mungkin ada yang berlebaran di hari Rabu, mungkin juga ada yang berlebaran di hari Kamis di tanggal 11 April 2024. Nah teman-teman, buat kalian semua yang saat ini masih mengalami telat bayar atau baru jatuh tempo di pinjaman online, bahkan ada yang sudah gagal bayar di pinjaman online baik legal ataupun ilegal. Dan ketika kalian menghadapi situasi yang sangat sulit, pada awalnya kalian masih berusaha untuk membayar utang di pinjol tersebut, berusaha mencicilnya, berusaha melunasinya, bahkan melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo. Tetapi setelah itu semua dilakukan dan tetap tidak bisa menyelesaikan hutang-hutang di pinjaman online. Walaupun mungkin ada yang sampai membayar hutang di pinjaman online itu, ada yang sudah menjual asetnya, ada yang sudah menggadaikan surat-surat kendaraannya, menggadaikan surat-surat tanahnya. Bahkan yang lebih parah lagi, ada yang menjual barang-barang berharga yang mungkin peninggalan orang tuanya ataupun peninggalan-peninggalan yang leluhur-leluhur yang sudah diwariskan kepada mereka. Nah, hal ini sangat-sangat disayangkan sekali. Bahkan mungkin tanpa disadari mereka tidak pernah menyadari bahwa terus-terusan merawat pinjaman online tersebut justru semakin menyengsarakan dan semakin menghabiskan harta benda yang kita miliki. Nah, ini jarang sekali disadari oleh teman-teman kita yang mungkin saat ini ada yang masih merawat pinjol karena merasa terbantu dikasih pinjaman oleh pinjaman online di saat butuh dana darurat, di saat membutuhkan uang, dan merasa seolah-olah pinjaman online ini adalah malaikat yang menolong di saat kita kesulitan. Padahal itu hanya di awal saja. Setelah kalian mencoba meminjam uang di pinjol sampai kalian terjebak, apalagi gali lubang tutup lubang, itulah pintu menuju kesengsaraan hidup kalian selamanya. Kesengsaraan selamanya, bukan saat itu. Jadi sekali lagi, ini kalau kalian terus-terusan merawat pinjol, apalagi sampai terjebak gali lubang tutup lubang, maka kalian akan menuju pintu kesengsaraan hidup kalian selamanya. Kalian akan dimiskinkan perlahan-lahan oleh pinjaman online tanpa kalian sadari, dan kalian seolah-olah mendapatkan pinjaman uang padahal uangnya nggak pernah kalian pakai, tapi hanya dipakai untuk gali lubang tutup lubang, meminjam di satu pinjol dibayarkan ke pinjol lain. Jadi uang itu terus berputar tanpa kalian memakainya, tanpa kalian gunakan misalkan untuk membeli sesuatu yang berharga, menggunakannya untuk kehidupan kalian. Itu sebenarnya itu tidak, karena
ketika kalian sudah terjebak gali lubang tutup lubang itu, perputaran uang hanya di situ. Bayar pinjol yang A, minjam ke pinjol yang B, bayar pinjol yang B, pinjam ke pinjol yang C, terus seperti itu berputar sampai suatu saat nanti ketika kalian sudah banyak meminjam uang di beberapa pinjol, bahkan di puluhan pinjaman online, dari situ kalian akan mentok dan tidak ada lagi pinjaman online yang ngasih pinjaman pada kalian. Nah, di situ barulah kalian sadar bahwa kalian sudah terjebak dalam lilitan utang pinjol, tidak bisa melunasinya, dan walaupun kalian berusaha membayarnya, berusaha mempertahankan skor kredit agar tetap bagus, berusaha mempertahankan data-data kalian agar tidak masuk slik OJK, kalian terus berusaha membayarnya, menjual aset, meminjam kemana-mana, itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Justru kalian akan semakin terjerumus ke dalam lubang hutang yang semakin besar, lubang hutang yang semakin dalam, dan kalian akan kelelep, tidak bisa lagi untuk bangkit karena sudah terlalu banyak hutang yang kalian miliki. Nah, makanya dari awal saya selalu menyampaikan, kalau misalkan kalian tidak paham dengan utang piutang yang ada di aplikasi pinjaman online, sebaiknya jangan coba-coba menyentuh yang namanya pinjaman online, jangan coba-coba meminjam uang di pinjol. Lebih baik kalau memang kalian ingin meminjam uang, carilah pinjaman lain di luar pinjaman online. Karena kalau kalian satu kali saja terjebak, kalian akan kecanduan dan terus-terusan minjol, dan akhirnya kalian tidak bisa keluar dari jeratan utang pinjaman online tersebut. Dan di saat kalian telat bayar atau mungkin baru jatuh tempo atau 3 hari sebelum jatuh tempo, kalian pasti sudah mulai diingatkan, ada DC pinjol yang nelpon, ada DC pinjol yang ngasih chat WhatsApp, itu untuk mengingatkan perihal pembayaran kalian yang mendekati jatuh tempo. Bahkan ketika kalian karena tidak mampu bayar sudah jatuh tempo, di situ akan mulai timbul yang namanya teror, penekanan, mulai ada kata-kata yang seolah-olah kita ini kayak maling gitu. Jadi mereka terus menekan agar kita segera melakukan pembayaran, dan kalau kita tetap tidak bisa membayar karena ketidakmampuan, karena sudah mentok gali lubang tutup lubang, akhirnya telat bayar 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan 1 bulan, 2 bulan. Nah, telat bayar 1 hari, 2 hari, 3 hari, itulah frekuensi penagihan yang dilontarkan oleh DC pinjaman online, dari mulai melakukan telepon, mengirimkan chat WhatsApp, mengirimkan SMS, atau bahkan ada yang mengirimkan penagihan ke email, itu akan semakin gencar setiap harinya. Setiap setengah jam sekali, sejam sekali, 2 jam sekali, itu akan terus-terusan dari pagi sampai sore. Nah, itu pasti terjadi pada teman-teman kita yang mengalami telat bayar di pinjaman online, baik legal ataupun ilegal, sama saja. Ketika kita telat bayar di pinjol legal akan diteror, cuman bedanya kalau kita telat bayar di pinjol legal, ketika diteror dengan kata-kata yang tidak beretika, itu pasti tidak akan menyebutkan nama aplikasinya. Tetapi beda lagi dengan pinjol ilegal. Pinjol ilegal biasanya ketika neror nasabah itu mereka menyebutkan nama aplikasinya. Itu hanya beda di situ saja. Jadi namanya teror pinjol legal, mungkin mereka itu melindungi nama perusahaannya. Padahal yang tahu bahwa itu asalnya teror tersebut dari DC pinjol legal adalah nasabah itu sendiri. Kalian telat bayar di pinjol mana, pinjolnya apa, lalu ketika ada di teror dari DC pinjol, walaupun tidak menyebutkan nama aplikasinya, itu pasti kalian tahu itu dari pinjol mana. Oke, nah buat teman-teman yang saat ini mungkin karena ketidakmampuan kalian bayar tadi, akhirnya telat bayar sampai sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang mungkin sampai telat bayar 1 tahun atau 2 tahun. Tiba-tiba kalian didatangi DC lapangan yang tahu-tahu udah ada di depan rumah tanpa nelpon dulu, tanpa ngasih kabar dulu, tahu-tahu udah di depan rumah, gedor-gedor pintu kalian, dan saat kalian buka pintu dan kalian temui, tanpa basa-basi DC pinjol itu mengancam, menagih, dan akan menghancurkan, menghabisi seluruh anggota keluarga kalian, akan mengambil semua barang-barang yang ada di rumah kalian. Bagaimana seharusnya bersikap ketika ada DC pinjol seperti itu? Nah, yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, tetap tenang. Tetap tenang. Berhadapan dengan siapapun, DC pinjol manapun, legal ataupun ilegal, yang tiba-tiba datang ke rumah, yang harus kalian lakukan, pertama, jangan coba-coba mempersilahkan si DC pinjol itu masuk ke rumah Anda.
Biarkan si DC pinjol itu di halaman rumah Anda, di luar pagar rumah. Lalu sebelum DC pinjol ini dipersilahkan masuk, kalian tanyakan dulu identitasnya. Seperti KTP, ID card, surat tugas penagihan, sertifikat penagihan, dan surat kuasa penagihan kalau dari pihak ketiga. Tanyakan dulu, kalau sudah ditunjukkan dengan lengkap, barulah kalian bisa berbicara hutang piutang. Masalah hutang piutang kan kalian pasti udah jelas, no, ini DC pinjol ini dari pinjol apa, surat tugasnya lengkap, kelengkapannya di bawah semua, dan itu cocok dengan kalian. Nah, barulah kalian bisa berbicara, bernegosiasi. Tapi gak usah diajak ke rumah, gak usah dimasukin ke rumah, di luar aja, di depan pagar ataupun di halaman rumah, pokoknya jangan dimasukin ke rumah. Biarkan dia berbicara di luar. Dan kalau ternyata si DT pinjol itu kasar, arogan, siapkan kamera untuk merekam segala tindak tanduk DC pinjol tersebut dari mulai awal datang sampai akhir. Apalagi sampai ada yang arogan, kasar, mengancam akan menghabisi keluarga kalian, akan mengambil semua barang-barang kalian. Itu adalah salah satu cara penagihan DC pinjol yang bisa mengakibatkan hutang kalian lunas tanpa harus dibayar. Jadi kalau ada DC pinjol yang mengancam seperti itu, akan menghabisi keluarga kalian, akan mengambil barang-barang milik kalian di rumah, hutang kalian lunas, tidak usah dibayar. Biarkan si DC pinjol itu mau ngamuk-ngamuk atau apa, kalian rekam, abadikan, dan jadikan bukti. Kalau misalkan kalian sudah tahu dari pinjol mana DC pinjol itu, barulah kalian stop pembayaran, gak usah dibayar lagi, dan hutang kalian lunas, tidak usah dibayar. Karena itu cara-caranya melanggar aturan dari Otoritas Jasa Keuangan, bahwa penagihan tidak boleh dengan kekerasan, mengancam, mencaci maki, mengintimidasi, mempermalukan, itu tidak boleh. Penagihan yang beretika itu mereka berbicara sopan santun, datang dengan baik-baik, memperlihatkan surat-surat penagihannya yang lengkap, barulah kita juga menghadapinya dengan cara baik-baik pula. Kalau mereka kasar, jangan diladeni, cukup kalian rekam segala tindak tanduk DC pinjol tersebut agar kalian mempunyai bukti, apalagi sampai dia menyebutkan nama aplikasi pinjolnya dari mana. Maka setelah itu, kalau kalian sudah tahu dari pinjol mana, maka stop pembayaran, gak usah dibayar lagi hutang di pinjol tersebut, maka hutang kalian lunas, tidak usah dibayar sampai kapanpun. Oke, seperti itu ya. Dan kalau misalkan dia tetap maksa nih mau mengambil barang-barang kalian, teriakin maling aja. Karena tidak ada jaminan ketika kalian meminjam uang di perusahaan pinjol itu, yang dijaminkan bukan barang-barang milik kalian, bukan surat tanah, bukan surat-surat kendaraan, bukan. Tetapi hanya data-data KTP, foto selfie dengan KTP. Hanya itu data-data yang dijadikan jaminan ketika meminjam uang di pinjaman online. Jadi tidak ada yang namanya sita barang, tidak ada segala macam yang berhubungan dengan penyitaan aset dan sebagainya, tidak ada. Itu hanyalah akal-akalan dari DC pinjol. Mungkin DC pinjol itu sedang stres karena dikejar target, akhirnya melakukan cara-cara seperti itu dengan cara kasar dan sebagainya, dengan harapan nasabahnya akan takut dan melakukan pembayaran. Dan kalau memang kalian sudah tidak mampu bayar, jangan memaksakan membayar hutang di pinjol dengan cara berhutang. Lebih baik stop bayar, gagal bayarkan, apalagi sampai ditagih dengan cara-cara yang tidak beretika dan melanggar aturan penagihan dari Otoritas Jasa Keuangan. Oke, kalian tetap semangat, dan mungkin buat teman-teman semuanya yang pernah mengalami hal ini ketika didatangi DC lapangan dari pinjol yang kasar, arogan, dan sebagainya, kalian boleh bagikan di kolom komentar, tuliskan pengalaman kalian, siapa tahu akan bermanfaat buat teman-teman yang lain yang saat ini mungkin sedang ketakutan, takut didatangi DC lapangan, takut DC lapangannya itu kasar dan sebagainya. Itu akan menjadi penyemangat buat teman-teman ketika kita mengalami ketika didatangi DC lapangan itu apakah benar menakutkan atau tidak, itu akan sangat membantu teman-teman yang lain. Makanya silakan buat teman-teman yang pernah mengalami didatangi DC lapangan pinjol, tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Sejauh ini yang setahu saya, DC lapangan pinjol yang suka datang ke rumah itu hanya Aku Laku, Home Credit Indonesia, dan juga Kredipo. Selebihnya atau yang lainnya itu saya belum pernah dengar ada orang yang didatangi DC pinjol Uangmi atau DC pinjol Julo, saya belum pernah dengar. Yang jelas DC lapangan dari pinjol manapun, yang harus kalian lakukan tetap tenang dan tanyakan kelengkapan surat-suratnya agar kalian tidak berkomunikasi dengan orang yang salah. Oke, tetap semangat. Dan saat ini buat teman-teman yang masih
dalam kesulitan setelah berlebaran, mungkin perekonomian kalian lumpuh, finansial kalian lumpuh, lalu kalian dalam kesulitan apapun, segera kalian kembalikan semua ini sama Allah, bertobat sama Allah, perbanyak ibadah, perbanyak sholawat, perbanyak berzikir. Insya Allah Allah akan membantu kalian dan mengeluarkan permasalahan kalian dari kehidupan kalian. Insya Allah Allah juga akan memberikan segala solusi pada kalian semuanya, asal kita betul-betul sungguh-sungguh memohon ampun dan meminta pertolongan sama Allah. Segala urusan dunia akan selesai dengan jalan Allah. Jadi kalian gak usah takut, kembalikan semua permasalahan dunia ini sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalian akan baik-baik saja. Yang pasti kalian tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.